Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat di mana kita bisa berkumpul bersama di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan manfaat dengan kita memahami ilmu yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan ini adalah pertemuan yang berlanjut. Sebelumnya sudah kita merupakan rutinitas, alhamdulillah, bersama teman-teman dari mahasiswa yang ada di Western Australia ini. Maka untuk kedepannya insya Allah kajian ini akan berbicara topik yang berkelanjutan. Sebelumnya di mana kita berbicara tentang masalah tematik. Jadi setiap pertemuan akan membahas suatu tema yang diminta oleh pendahulu kita, yaitu Kang Arif. Semoga Kang Arif diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Kang Arif menonton video ini, maka kita di sini semua mengucapkan assalamualaikum kepada Kang Arif, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup antum di sana. Sehingga kajian yang akan kita lakukan sekarang dan seterusnya akan berkelanjutan. Materinya akan berkelanjutan. Akan terarah. Maka dari pihak panitia di sini meminta untuk membahas tentang masalah yang sangat penting. Dan tidak ada yang lebih penting dari seseorang adalah melainkan bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan utama kita diciptakan di dunia ini oleh Allah. Tujuan kita diciptakan bukan untuk bekerja sebenarnya. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk meraih karir yang tinggi. Tapi tujuan utama yang kita diciptakan oleh Allah karenanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ketika kita mengetahui tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus mempelajari apa ibadah yang terpenting terlebih dahulu, kemudian yang penting dan penting dan penting. Kita memulai dari hal yang paling terpenting dari yang penting. Kita mengetahui bahwasanya setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka yang terpenting setelah itu adalah apa? Di dalam rukun Islam yang kedua adalah apa? Mendirikan salat. Di mana salat adalah pilar atau tiang agama kita. Ketika salat ini runtuh, maka akan runtuh agama seseorang. Ketika orang meninggalkan salat, maka akan runtuh agamanya. Akan kacau balau hidupnya. Akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dibuat menyesakan dan akan dibuat kacau hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui salat itu adalah yang paling penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita harus mempelajari tentang salat. Dan salat ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pentingnya kita harus berupaya mengetahui bagaimana biar salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Kita berusaha untuk menjadikan salat kita ini menjadi apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mempelajari bagaimana cara salatnya, kemudian kita mempelajari kapan waktu salatnya, kita mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan yang bisa membatalkan salat kita. Dan yang terlebih-lebih lagi, kita harus mempelajari hal yang kita lakukan sebelum kita memulai salat kita, yaitu adalah apa? Melakukan toharoh. Karena apa? Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan
bahwasanya salat itu tidak akan diterima tanpa adanya taharah. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa adanya taharah. Sehingga kita harus mempelajari taharah. Di mana at-taharatu miftahul ibadah. Taharah atau bersuci itu adalah kunci dari ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang dimana kita diwajibkan untuk taharah atau dalam keadaan kondisi suci dulu. Baru kita mengerjakan ibadah tersebut agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita pelajari adalah pertama kali tentu saja adalah taharah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu makna taharah, apa hukum taharah, dan apa manfaat dari orang atau manfaat-manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia bersuci dan melaksanakan taharah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana cara wudhu Rasulullah SAW. Pertemuan berikutnya kita akan mulai mempelajari tentang masalah sholat, kemudian bagaimana cara sholat, kemudian setelah itu kita mempelajari masalah puasa, setelah itu kita mempelajari masalah zakat secara global, ya karena sebagian dari kita mungkin ada yang wajib zakat misalnya dan lain sebagainya. Maka kita mulai dengan masalah taharah. Sebagian dari kita mungkin masih bingung, apa sih taharah itu? Apa itu yang namanya bersuci? Apakah suci itu dalam arti kita harus tidak ada sedikit pun kotoran dalam tubuh kita? Ataukah suci itu benar-benar harus bebas dari kuman, bebas dari kuman-kuman dalam tubuh kita? Mungkin sebagian orang menganggap itulah dia suci yang sebenarnya suci. Tapi dalam Islam, suci itu diartikan oleh para ulama dengan irtifa'ul hadath wa zawalul khobath. Terangkatnya hadath dari tubuh kita dan hilangnya najis. Di mana bersuci dalam segi bahasa artinya adalah bersih dan suci dari kotoran. Kita bisa pahami dulu. Secara bahasa yang namanya bersuci itu bersih dari kotoran. Sawa'un kanat hissiyatan kal bauli wal ghaid. Baik kotoran-kotoran yang nampak, entah itu mohon maaf air kencing ataupun kotoran manusia, kita bersih dari hal tersebut, ataupun kotoran yang maknawi, kotoran yang abstrak seperti dosa dan maksiat. Karena maksiat itu juga merupakan kotoran yang dilakukan oleh seseorang. Ini pengertian bersuci secara bahasa. Tapi kalau secara syariat, bersuci itu adalah mengangkat hadas dan najis dari tubuh kita. Mengangkat hadas dan najis. Nah, mengangkat hadas. Apa itu arti hadas? Hadas itu adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan. Kalau ada orang mengatakan, saya ada hadas dalam tubuh saya, sehingga saya harus bersuci. Orang bertanya, mana hadasmu? Nggak kelihatan hadas itu. Hadas itu adalah kondisi yang terdapat pada diri seseorang setelah terjadi beberapa hal dalam dirinya. Baik itu ya hadas kecil, seperti seseorang itu mohon maaf baru buang air kecil, atau baru misalnya buang angin, atau misalnya baru buang air besar, ataupun itu hadas yang besar. Hadas yang besar seperti seseorang suami istri baru melaksanakan hubungan suami istri, junub, atau seseorang baru mimpi basah, atau seseorang baru masuk Islam misalnya. Maka hadas kecil dan hadas besar ini adalah keadaan yang terjadi atau kondisi seseorang yang berubah setelah terjadi suatu hal pada diri mereka, yang dimana hadas ini baru bisa terangkat dan hilang dari tubuh orang tersebut setelah dia melakukan yang namanya apa? Bersuci atau toharah. Itu namanya hadas. Kemudian yang kedua, ada yang namanya khobath atau najis tadi saya katakan. Seseorang itu yang namanya bersuci itu mengangkat hadas, mengangkat kondisi hadas. Kondisi hadas diubah menjadi kondisi suci. Ada yang namanya menghilangkan najis. Kalau najis itu sesuatu yang kelihatan, ada materialnya. Baik itu kotoran manusia, baik itu kencingnya, atau itu kotorannya, ataupun kotoran hewan misalnya, hewan yang seperti misalnya anjing, mohon maaf, atau misalnya babi, dan lain sebagainya. Najis ini dihilangkan dengan cara dibersihkan. Dibersihkan materialnya dengan air, sehingga material tersebut terlepas dari tubuh kita, atau pakaian kita, ataupun tempat kita akan beribadah. Jadi, secara umum, yang namanya
bersuci itu menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Nah, kalau kita sudah tahu suci itu artinya adalah seperti itu, maka kita harus tahu apa hukum seseorang itu bersuci. Apa hukumnya bersuci? Bersuci hukumnya wajib bagi seseorang. Di mana seseorang yang tidak bersuci, maka saya katakan tadi, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebuah kaidah dari para ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib, yang dimana kalau yang wajib ini tidak akan menjadi sempurna tanpa melakukan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Sholat itu nggak akan diterima oleh Allah kalau nggak pakai toha bersuci. Berarti bersuci juga hukumnya apa? Wajib. Karena mendukung sesuatu yang wajib. Antum misalnya sekarang harus pulang atau misalnya harus ke dokter. Ya kan? Harus ke dokter. Di Indonesia misalnya. Kemudian kalau ke dokter itu harus bayar. Berarti bayar itu hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak bayar nggak akan diperiksa sama dokternya. Seperti itu misalnya. Jadi berwudu itu hukumnya wajib. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kalian ingin salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku kalian, dan kemudian usaplah kepala kalian dan kemudian basuhlah kaki kalian. Jadi Allah perintahkan kita untuk apa? Berwudu kalau mau sholat. Dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Jadi ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Jadi Nabi Muhammad dulu ketika datang Jibril ingin menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad itu gemeteran, ketakutan, sehingga pulang ke istrinya dan minta untuk diselimuti oleh siapa istri beliau pada saat itu? Khadijah. Dathiruni, dathiruni. Selimuti aku, karena apa? Menggigil ketakutan. Kemudian Allah turunkan ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir, bangun dan sampaikanlah kepada orang tentang Islam ini, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Allah, Rabbmu, agungkanlah dia. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan dia. Jadi perintah. Dan artinya apa? Bersuci ini merupakan perintah-perintah awal yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada excuse, tidak ada alasan seseorang untuk tidak bersuci. Karena kenapa? Karena akibatnya fatal, dia tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat kita tidak diterima, artinya kita akan dicap sebagai orang yang tidak pernah sholat selama hidup kita. Wal'iyadzubillah. Antum capek-capek, ibu bapak capek-capek sholat 40 tahun nggak pakai wudhu, sholatnya nggak diterima. Berarti sholat for nothing. Kalau sekarang bapak ibu sekalian disuruh kerja 5 hari seminggu, terus kemudian nggak dibayar, mau nggak kira-kira di sini? Ngapain? Kerja disuruh bayar capek-capek. Begitu juga kalau antum sholat selama 40 tahun tapi nggak pakai wudhu, nggak diterima oleh Allah, maka sudah capek-capek tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus mempelajari seseorang yang bersuci akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pentingnya, urgensi dari bersuci ini, sebagaimana saya katakan tadi, bersuci adalah syarat sahnya sholat. Tanpa bersuci, sholat seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, la tuqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang di antara kalian kalau dia dalam kondisi hadas sampai ia berwudu. Enggak akan diterima enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum mau berangkat ke luar negeri enggak bawa paspor, bisa berangkat enggak kira-kira? Enggak bisa, ditolak pasti sama imigrasi. Mana paspormu? Enggak ada paspor, enggak bisa berangkat. Begitu juga kalau orang mau sholat, nggak berwudu, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Itu dia keutamaan yang pertama. Jadi pentingnya berwudu ini, sholat seseorang itu nggak akan diterima sama Allah SWT kalau dia tidak berwudu. Terlebih-lebih lagi kalau wudunya itu salah. Ada bagian-bagian yang nggak diusap,
atau tidak dicuci, tidak dibasuh, tidak dibilas. Padahal Rasulullah SAW sudah mengancam kepada orang yang tidak wudu dengan benar, kemudian meninggalkan bagian tubuh yang sebenarnya harus diusap dengan air, kemudian tidak diusap oleh dia, itu bisa-bisa diancam neraka. Apa kata Rasulullah? Wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang meninggalkan aqab, itu telur unta atau mata kaki. Jadi kalau ada sebagian di tangan kita atau di kaki kita, katakanlah sebesar telur, itu nggak kena usap dengan air misalnya, maka itu diancam neraka. Kok bisa? Kita kadang-kadang bertanya, kok bisa hal sepele begini kita kok diancam neraka? Karena kalau orang tidak membasuh tadi itu, berarti wudhunya tidak sah. Kalau tidak sah, berarti dianggap tidak berwudhu. Kalau dianggap tidak berwudhu, berarti sholatnya dianggap tidak dengan wudhu. Berarti sholatnya sah apa tidak? Ini hal yang banyak orang yang nggak tahu. Makanya Rasulullah ketika mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi orang yang meninggalkan sebagian tubuhnya tidak terbasuh dengan air pada saat berwudhu, celaka dia bisa terancam dengan api neraka. Kalau orang tahu urgensi ini, orang akan belajar bagaimana cara wudhu yang benar. Wudhu ala Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak hadisnya Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadha. Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, kata Rasulullah. Jadi kita berusaha nanti belajar bagaimana wudhunya Rasulullah yang benar. Karena kenapa kita nggak mau ngambil, atau kita tidak mau bermain-main. Kita tidak mau mengambil resiko wudhu kita nanti akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Di antara pentingnya kita belajar toharoh atau mempelajari tentang cara bersuci adalah orang yang nggak benar bersuci atau orang yang tidak bersih membersihkan. Saya katakan tadi, bersuci itu mengangkat hadas dan membersihkan najis. Najis itu bisa jadi menimpa tubuh kita, menimpa pakaian kita, dan menimpa tempat-tempat kita akan sholat. Nah, orang yang nggak benar membersihkan najisnya, berarti nggak benar bersucinya, membersihkan najis dari tubuhnya, dia bisa-bisa diancam dengan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan nakut-nakuti, tapi ini adalah sabda dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memperingatkan kita supaya kita berhati-hati. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dalam hadisnya, suatu hari Rasulullah pernah berjalan bersama para sahabatnya melewati kuburan. Marra Rasulullah SAW biqabrain. Rasulullah pernah lewat dua kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Ini dua orang yang berada di dalam kuburan ini, kata Rasulullah. Dan tentu saja Rasulullah mengetahui hal itu terjadi karena wahyu yang datang kepada beliau dari malaikat Jibril. Bukan asal ngomong, bukan omdu. Ya, bukan omong doang, tapi dari wahyu. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Dua orang di dalam kuburan ini sedang diazab, kata Rasulullah. Yang menunjukkan azab kubur itu ada, Bapak Ibu-ibu sekalian. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka itu diazab sekarang ini, kata Rasulullah, karena hal yang mereka remehkan. Karena hal yang mereka anggap sepele. Karena satu hal yang mereka itu anggap kacangan. Dianggap remeh. Kata Rasulullah, amma ahaduhuma, salah seorang dari mereka, fakana la yastanzihu minal baul. Tidak bersih, membersihkan kemaluan setelah buang air kecil. Ini perlu perhatian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersih. Makanya kita kalau sebagai seorang muslim yang paling sempurna membersihkan ya setelah kita buang air kecil dengan air dan tisu misalnya. Tisu itu dikiaskan di zaman Rasulullah dengan batu atau daun dan pelepah kurma dan lain sebagainya. Walaupun dengan tisu saja itu sudah cukup insya Allah. Tapi ada orang yang menganggap remeh. Membersihkannya seasal-asalannya saja. Nggak membersihkan dengan benar. Sehingga mungkin bekas najis tadi itu, mohon maaf, air kencingnya masih terdapat pada bagian tubuhnya. Dia tidak membersihkannya dengan benar-benar bersih. Tidak dibilas, tidak dicuci, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akhar, adapun kuburan yang satunya, kata Rasulullah, fakana yamshi bin namimah. Dulu pas masih hidup suka jalan-jalan ngadu domba. Bukan jalan-jalan melihat pemandangan, tapi jalan-jalan artinya ke sini ngadu yang ini, ke rumahnya yang B diadu B sama si C, ke rumahnya yang C diadu sama D, ke rumahnya D diadu sama yang A. Terus begitu. Hidupnya suka ngadu domba orang lain.
suka bikin ribut, berantem. Nah, ini adalah sebab-sebab orang itu diazab nanti di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang tidak bersih membersihkan kemaluannya setelah buang air kecil ataupun buang air besar, maka dikhawatirkan akan mendapatkan apa? Mendapatkan atau diancam diazab di dalam kuburannya. Itu dia pentingnya bersuci yang nomor kedua. Tadi yang pertama apa? Orang yang tidak bersuci maka tidak akan diterima sholatnya. Yang kedua, orang yang bersucinya itu tidak sempurna, membersihkan najis dari tubuhnya tidak dengan benar, maka dikhawatirkan apa? Akan mendapatkan azab di dalam kuburnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersuci. Kita lihat bagaimana masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid apa? Masjid Nabawi? Masjid? Masya Allah, Masjid Kuba. Dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Kuba di kota Madinah. Bapak Ibu yang mungkin pernah umroh pasti akan ada yang namanya wisata pergi ke Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika beliau itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Nah, Masjid Kuba ini dipuji oleh Allah bukan karena dia masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Kalau Masjidil Haram itu dibangun oleh siapa? Dari Nabi Adam, dilanjutkan kemudian oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sampai di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Masjid Kuba ini dipuji bukan karena dia masjid yang pertama, ya, first atau apa misalnya, bukan karena itu, tapi dia dipuji karena di dalamnya orang-orang yang gemar bersuci. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada lelaki-lelaki, ada orang-orang yang gemar bersuci, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan kisahnya itu di dalam Al-Qur'an. Sehingga orang-orang yang gemar bersuci itu akan apa? Akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang gemar bersuci akan mendapatkan cinta Allah. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang mau bersuci. Baik itu bersuci dari yang saya katakan tadi, dari kotoran, najis, hadas, ataupun juga bersuci dengan cara beristighfar agar kita menjadi suci dan bersih dari apa? Dari dosa dan maksiat. Jadi pentingnya bersuci adalah apa? Allah akan cinta dan Allah akan memuji orang-orang yang apa? Yang akan memuji orang-orang yang senang bersuci. Bapak Ibu sekalian pasti pernah mendengar kisahnya Bilal bin Rabah. Ada yang tahu siapa itu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muadzin, apa itu muadzin? Bahasa Indonesia tukang azan. Ya, muadzinnya Rasulullah. Jadi di Masjid Nabawi itu muadzinnya adalah siapa? Bilal. Dan itu adalah kedudukan yang sangat spesial dan istimewa. Gak gampang antum bisa jadi muadzinnya Rasulullah, bayangkan. Kalau jadi muadzin di masjid-masjid normal saja itu sudah merupakan keutamaan dan pahala yang sangat tinggi. Orang yang gemar berazan di masa hidupnya, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan leher yang begitu indah. Begitu panjang dan begitu indah. Nah, Bilal, sahabat Nabi ini, itu suatu hari Rasulullah pernah mendatangi Bilal dan mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal," kata Rasulullah, "sesungguhnya aku mendengar langkah kakimu di surga." Bayangkan bagaimana senangnya Bilal ini mendengarkan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu mendengar langkah kakinya di surga. "Wahai Bilal, inni sami'tu khoshosyatan na'alika fil jannah." Sungguhnya aku mendengar suara langkah kakimu itu di dalam surga. Kata Rasulullah, "Kasih tahu kepada aku amalan apa yang engkau kerjakan sampai Allah menjaminmu surga." Bilal ditanya sama Rasulullah tuh bingung. Karena Bilal juga merasa dirinya adalah orang-orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Bukan orang yang seperti Abu Bakar dan Umar yang ketika bersedekah dan berinfak itu dengan seluruh hartanya. Jadi pernah terjadi persaingan sehat antara Abu Bakar dengan Umar. Di mana Umar ini kepingin bisa melampaui ibadahnya Abu Bakar. Dan itu normal. Dan itu bagus. Orang termotivasi, terlecut
dalam hal beribadah, ingin bisa beribadah sebagaimana saudara yang lainnya. Kata Umar, saya akan bersedekah lebih banyak daripada Rasulullah hari ini. Daripada Abu Bakar. Datanglah Umar ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin menyedekahkan hartaku kepadamu di jalan Allah. Ini hartaku, kata Umar, diberikan kepada Rasulullah. Entah itu emas, ya, nggak tahu ya, macam-macam. Kata Rasulullah, wahai Umar, kam abqaita li ahlik. Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini kan harta yang banyak banget nih, kata Rasulullah. Yang kamu sisihkan untuk keluargamu berapa? Kata Umar, abqaitu lahum nisfahu. Atau mithlahu. Aku tinggalkan untuk keluargaku seperti ini. Artinya apa? Umar pada hari itu menyedekahkan 50% hartanya. Punya uang 100 juta, yang disedekahkan ke berapa? 50 juta. Tidak lama, Abu Bakar datang. Juga membawa sebilang harta, banyak. Diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, kam abqaita atau ma abqaita li ahlik. Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan 1/4? Aku tinggalkan 1/8? Tidak. Kata Abu Bakar, abqaitu lahum Allah wa rasulahu. Yang aku tinggalkan buat mereka itu Allah dan Rasulnya cukup. Artinya apa? Semuanya disedekahkan sama Abu Bakar. Abu Bakar ini nggak ada yang bisa ngalahin kalau masalah ibadah. Nah, Bilal ini, ya, dia merasa ibadahnya pas-pasan. Sehingga ketika Rasulullah bertanya kepada dia, wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau ini masuk surga? Kata Bilal, ya Rasulullah, sungguhnya tidak ada yang spesial bagi diriku. Hanya saja, kata Bilal. Kalau aku ini berhadas, kalau aku ini habis buang air kecil, kalau aku ini habis buang air besar, kalau aku ini habis, mohon maaf, kentut misalnya buang angin, kalau aku ini habis junub misalnya, entah itu berbagai macam hadas yang terjadi pada seseorang, pasti aku langsung wudu, pasti aku langsung mandi besar, pasti aku langsung bersuci, kata Bilal. Aku nggak pernah meninggalkan jeda, aku tidak dalam keadaan apa? Bersuci. Itu yang aku kerjakan, kata Bilal. Langsung wudu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dalam keadaan atau kena hadas, entah itu buang air kecil, buang air besar, atau buang angin misalnya, maka kalau punya kesempatan untuk bisa langsung berwudu, langsunglah antum apa? Bapak Ibu sekalian untuk berwudu. Kata Bilal, kemudian setelah aku berwudu, aku langsung sholat dua rakaat. Itulah yang menyebabkan engkau masuk surga. Kata Rasulullah SAW. Ibadah yang sangat ringan, ibadah yang sangat simpel, akan tapi mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Seseorang akan apa? Akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan bersuci yang lainnya adalah bersuci itu disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai setengahnya iman. Kalau orang nggak bersuci berarti setengah imannya itu hilang. Ini yang perlu kita pahami. Kata Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu cabang, sebagian mengatakan syatr itu artinya setengah lebih. Porsinya 60%, 70% mungkin. Karena kenapa? Kalau orang nggak bersuci, otomatis dia nggak pernah sholat. Iya apa tidak? Saya katakan tadi, dia kenyataannya sholat, tapi sholatnya nggak pernah diterima. Berarti apa? Seperti orang yang tidak pernah sholat. Makanya orang yang tidak bersuci, setengah imannya lebih itu hilang. Wat-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Nah, orang yang bersuci maka akan tinggi imannya. Orang yang bersuci maka akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersuci dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak hadis kita mendengar Rasulullah SAW menyebutkan, ya, barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, kemudian selesai berwudu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau itu diucapkan setiap selesai kali berwudu, illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan dihapuskan semua dosanya yang pernah ia kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau selesai berwudu apa tadi yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu yang kita apa?
baca. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersuci itu akan meningkatkan derajat keimanan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan-keutamaan yang suci yang lainnya, bahwasanya bersuci itu adalah merupakan fitrah manusia. Dasarnya kita manusia ini senang yang bersih-bersih. Iya apa tidak? Bapak Ibu kalau disuruh pilih secara logika dan akal sehat, pilih bersih apa kotor? Pilih apa? Bersih. Rumah bersih apa rumah kotor? Ibu-ibu mau punya suami yang bersih apa yang kotor? Bapak mau punya istri yang bersih apa yang kotor? Artinya apa? Fitrah manusia itu senang sama hal yang bersih. Sehingga tanpa didukung dengan yang saya ucapkan tadi itu pun, seharusnya orang yang punya akal sehat itu pasti mau yang namanya bersih. Tidak mau kotor-kotor. Masa misalnya mohon maaf meninggalkan bau pesing misalnya di celananya, atau misalnya bau kotoran di pakaiannya, waliyadzubillah, ya. Jadi fitrah manusia itu sendiri pun senang dengan yang namanya hal-hal yang bersih. Dan yang terakhir, keutamaan dan pentingnya seseorang itu bersuci adalah orang yang bersuci, dia akan insya Allah terlindung dari penyakit-penyakit yang akan menimpa badannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat itu, semuanya ada hikmahnya. Baik itu syariat wudhu, baik itu syariat sholat, baik itu syariat puasa, baik itu syariat zakat, baik itu syariat haji. Dan terbukti secara medis, belakangan di zaman era modern ini, ternyata gerakan sholat itu adalah gerakan yang paling baik untuk apa? Seperti untuk yoga dan lain sebagainya. Dan ini terbukti, iya apa tidak? Ditemukan di beberapa riset, gerakan-gerakan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, itu adalah gerakan-gerakan terbaik untuk melancarkan darah-darah dari tubuh kita sebagai terapi untuk apa? Membuat tubuh kita menjadi sehat. Umat Islam sudah mengerjakannya semenjak 1500 tahun yang lalu, tidak perlu menunggu riset dari universitas yang terkenal. Puasa, di mana banyak sekarang orang-orang non-muslim mengkopi dan menjiplak program berpuasa selama kurang lebih 12 jam. Tujuannya apa? Untuk memperlancar pencernaan mereka, untuk membuat apa? Jantung mereka sehat, untuk membuat apa? Ginjal mereka sehat. Kenapa? Karena mereka beralasan tubuh kita ini seperti mesin mobil, butuh waktu berhentinya. Kalau 24/7 jam selama 7 hari, selama 30 hari, selama 12 bulan terus bekerja buat apa? Mencerna makanan, maka akan tidak baik bagi tubuh orang tersebut. Perlu ada waktu istirahat selama kurang lebih 30 hari. Dan itu terbukti di riset, dia diteliti oleh para dokter. Ternyata program berpuasa 12 jam kurang lebih seperti itu terbukti sangat baik secara ilmiah untuk menyehatkan kondisi tubuh seseorang. Kemudian misalnya juga berwudu, seseorang yang berwudu menyuci tangannya, ya, orang mengatakan kamu harus sering-sering cuci tangan, soalnya orang nggak cuci tangan itu jorok. Orang Islam minimal 5 kali cuci tangan sehari, apa tidak? Minimal, saya katakan minimal, karena dia harus berwudu minimal 5 kali dalam sholat, belum sholat sunnah, belum sholat duha, belum sholat tahiyatul masjid, belum sholat yang lain misalnya sholat malam, belum sholat tahajud, belum sholat witir, belum sholat yang mutlak, sholat sunnah mutlak. Misalnya lagi diam-diam aja, terus sholat berapa kali dia akan menyuci tangannya untuk berwudu. Sehingga kalau kita mau melihat yang seharusnya insya Allah terhindar dari penyakit, seharusnya adalah orang-orang Islam. Kenapa? Paling bersih, belum membasuh wajahnya, membasuh kakinya, mengusap kepalanya. Sehingga kalau benar-benar Islam ini dipraktekkan dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah semua kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia mukaddimah keutamaan dan pentingnya seseorang itu bersuci. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas. Dan sebelum saya tutup, bersuci akan kita pelajari itu ada 3. Bersuci dengan air, bersuci dengan tanah atau debu, dan kemudian ada yang namanya mandi besar. Bersuci dengan air ini kita istilahkan dengan nama berwudu. Bersuci dengan tanah itu namanya tayamum. Kemudian mandi besar itu adalah pembahasan khusus ketika seseorang itu berada dalam kondisi junub. Insya Allah
tiga hal ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Maka bagi Bapak Ibu sekalian, insya Allah diharapkan kembali lagi kedatangannya untuk bisa mengikuti kajian ini serial berkelanjutan, step by step. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kegiatan kita semuanya ini. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang berupaya untuk bisa menggabungkan beberapa pihak mahasiswa, baik dari Curtin University atau Edith Cowan University atau Murdoch University, dan insya Allah kita juga bisa berharapkan dari teman-teman dari UWA nanti insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung juga, sehingga kita di sini satu sebagai saudara, sebagai orang-orang yang safar, yang sedang melakukan perjalanan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi segala langkah kita semuanya. Amin. Maka ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian, maka dipersilahkan, tafadhol. Oke, terima kasih.